Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Yusron, NBI 13121000125. Saya akan mereview kasus tindak pidana cyber perbankan yang menargetkan nasabah BRI atau Bank Rakyat Indonesia melalui modus phishing di Malang tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, kasus penipuan berbasis phishing yang melibatkan nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengalami peningkatan signifikan di wilayah Malang dan sekitarnya. Phishing merupakan metode penipuan cyber di mana pelaku menyamar sebagai institusi resmi seperti bank untuk memperoleh data sensitif korban melalui user ID, PIN, dan kode OTP guna mengakses dan menguras rekening korban. Dalam beberapa kasus, pelaku menyebarkan tautan berbahaya melalui media sosial, WhatsApp, dan SMS dengan undangan digital atau aplikasi palsu. Kasus pertama yaitu Sylvia Yet yang kehilangan uangnya 91,4 miliar melalui undangan pernikahan digital pada bulan Mei 2023. Sylvia Yet adalah seorang nasabah prioritas BRI di Lawang, Kabupaten Malang, mengalami kerugian fantastis senilai 1,4 miliar. Kronologi tersebut berawal saat ia menerima undangan pernikahan digital melalui WhatsApp. Ketika membuka tautan tersebut, ponselnya justru menginstal aplikasi mencurigakan, dan tak lama kemudian muncul permintaan kode OTP yang seolah-olah berasal dari dirimu. Korban yang merasa tak mencurigai apapun memberikan kode OTP yang masuk ke ponselnya itu. Tak selang berapa lama, dana dalam rekeningnya itu lenyap. Dari hasil pelacakan transaksi, pelaku memanfaatkan OTP tersebut untuk mengakses BRIMO dan melakukan serangkaian transfer ke rekening lain. Pihak BRI menyatakan bahwa pihak bank tidak memiliki akses ke OTP dan sistem keamanan perbankan masih bekerja dengan baik. Namun, karena korban memberikan OTP, transaksi dianggap sah secara sistemik. Kasus kedua yang dialami oleh Irwan Gema, aplikasi ilegal via WhatsApp berujung 549 juta hilang pada bulan Juli 2023. Kasus serupa terjadi pada Irwan Gema, nasabah BRI asal Malang. Ia menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang mengklaim sebagai petugas BRI dan menyuruh mengunduh aplikasi untuk validasi data rekening. Setelah aplikasi diinstal dan OTP dimasukkan, Irwan kehilangan uang senilai 549 juta dari rekeningnya. Dan ternyata aplikasi tersebut adalah tiruan dari BRIMO dengan tampilannya hampir serupa, tapi sebenarnya adalah program jahat malware yang memungkinkan pelaku mengakses data penting, termasuk kredensial login dan OTP. Sejumlah transaksi dilakukan tanpa persetujuan korban dalam hitungan menit. Dari sisi hukum, modus phishing termasuk dalam tindak pidana cyber yang dapat dijerat menggunakan Undang-Undang IT atau Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1 dan pasal 45A ayat 1 terkait penyebaran informasi palsu untuk merugikan orang lain. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam pasal 378 tentang penipuan, dan Undang-Undang Perbankan terkait perlindungan nasabah dan penyalahgunaan data. Namun banyaknya kasus gagal yang diusut karena penggunaan identitas palsu oleh pelaku. Rekening tujuan dana seringkali merupakan rekening bodong. Pelacaan digital memerlukan waktu dan kolaborasi lintas instansi. Perlindungan terhadap konsumen perbankan di era digital membutuhkan kesadaran bersama dari pihak bank, regulator, dan yang penting adalah para nasabah itu tersendiri. Dan literasi digital dan edukasi keamanan cyber ini bukan berarti pilihan, melainkan kebutuhan. Dan phishing adalah bentuk penipuan online yang dilakukan dengan cara mengelabui korban akan memberikan informasi pribadi serta kata sandi, nomor kartu kredit, account, data sensitif lainnya. Serangan ini biasanya dilakukan melalui email, situs web palsu, atau pesan teks yang dibuat menyerupai
yang sah dari lembaga atau perusahaan yang diakui. Terima kasih. Wassalamualaikum